Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sorak-sorai kemenangan bagi Allah. Haleluya, haleluya Tuhan. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-68 dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan firman pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 40. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagian firman ini akan juga menjadi kupasan pada khotbah minggu depan. Hanya ayatnya yang berbeda, tapi ada pada Yesaya 40 yang sama. Karena itu beri tanda pada bahagian firman ini untuk mudah menemukannya dalam ibadah raya minggu depan. Haleluya, mari kita baca berbalas-balasan ayat-ayat firman Allah ini yang terambil dari Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca berbalasan, saya baca ayat genap, Bapak Ibu suruh ayat ganjil, dan ayat 11 nanti kita bacakan bersama-sama. Dengan hormat saya jemput kita kembali bangkit berdiri, dan marilah kita bacakan bahagian firman Allah ini secara berbalas-balasan. Yesaya 40 ayat 6 sampai 11, dan demikianlah bunyi firman Allah. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya bersama-sama. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Saya membaca ulang ayat 10 dari Yesaya 40 ini. Karena di dalamnya ada sebuah kalimat yang menggambarkan nama Yesus yang ke-68. Seturut dengan kesaksian Alkitab. Dan dengan mengkaji nama Tuhan Yesus sekali lagi yang ke-68 ini. Akan kita lihat betapa pentingnya Yesus Kristus bagi kita sekalian yang percaya. Berharap dan menjadikan Dia segalanya dalam hidup kita. Baik hidup sekarang yang sementara maupun dalam hidup kekekalan nanti. Ayat 10 Yesaya 40 sekali lagi demikian firman Allah. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Garis bawahi kalimat menarik ini sekali lagi ayat pertamanya, kalimat pertama dari ayat 10. Lihat itu Tuhan Allah. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Garis bawahi kalimat menarik ini sekali lagi ayat pertamanya, kalimat pertama dari ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Garis bawahi kalimat menarik ini sekali lagi ayat pertamanya, kalimat pertama dari ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah.
Sebuah ajakan untuk mengajak kita memandangnya. Andai kata saya ada di sini berdiri lalu bilang sama saudara, lihatlah ke layar itu. Otomatis saya mengajak saudara mengarahkan matamu hanya pada dia dan dia saja. Berarti palingan mata kita kepada yang lain harus kita singkirkan. Melihat dia, memandang dia, artinya percayalah kepadanya. Berharaplah kepadanya. Jadikanlah dia segalanya bagi kita. Mengapa ajakan itu diberikan? Arahkanlah matamu. Yohanes Pembaptis berkata begini kepada murid-muridnya. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Berarti ajakan Yohanes Sang Pembaptis berkata, jika kau ingin selamat, pandanglah dia. Jika kau ingin mendapatkan pertolongan, berkat dan anugerah dalam hidup sekarang yang sementara, apatah lagi hidup sesudah hidup ini, hanya dia dan dia sajalah jawabannya. Saya lalu ingat kepada apa yang Musa buat di padang Tia. Pada waktu bangsa Israel bersungut. Lalu mereka begitu bersungutnya Allah marah. Allah keluarkan ular tedung dari celah-celah batu. Lalu menggigit mereka dan sebahagian besar mati konyol. Dalam keadaan yang menderita luar biasa itu Musa berseru kepada Allah. Lalu Allah berkata kepadanya, buatkanlah ular tembaga. Kau naikkan pada sebatang kayu. Dan siapa yang dipagut ular memandang ular itu akan selamat dari kematian. Nah, lihatlah di sini betapa pentingnya pandangan dan arahan mata. Bukan masalah memandangnya. Tapi masalahnya ialah ajakan untuk taruhkan harapmu padanya. Taruhkanlah percayamu padanya. Jadikanlah dia penolong. Jadikanlah dia segalanya bagimu. Betapa baiknya Tuhan itu. Gambaran dalam bacaan hari ini berkata bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Dia tidak ada ungkapan-ungkapan hebat yang diberikan pada manusia. Manusia tidak digambarkan sebagai bokor emas. Manusia tidak digambarkan sebagai satu pilar yang berdiri kokoh. Gambaran-gambaran kelemahanlah yang diberikan pada manusia. Pemazmur berkata, aku hanya debu tanah. Apalah arti debu tanah? Tidak ada dipamerkan. Debu tanah dikebut. Debu tanah dihempaskan oleh nafas manusia. Enyahlah hai kau debu tanah. Karena kau tidak berguna dan tidak bermakna. Tidak ada ungkapan-ungkapan hebat yang diberikan pada manusia, jemaat kekasih. Bacalah ungkapan apa yang kau temui dalam bacaan hari ini. Dengar ungkapan itu saya baca. Ayatnya yang ke-6 mulai. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seru umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada ungkapan hebat yang diberikan pada manusia. Ungkapannya cuma semaraknya seperti bunga rumput. Yang pagi mekar dan sore luruh. Tidak ada ungkapan dahsyat bagi kita. Nah, kalau Allah bisa memperhatikan kita yang hanya seperti rumput dan bunga rumput. Kan berarti betapa tinggi, dalam dan luasnya kasih Tuhan itu. Pada dialah kita berharap. Pada dialah kita bergantung. Pada dialah kita minta berbagai rahmat, kasih dan karunia. Berarti adalah sangat kurang bijaksana kalau kita lari pada manusia yang sia-sia. Yang hari ini berkata ya dan besok berkata tidak. Kau paksa dia, kau bilang kau yang janji kok. Nah, malah dia bilang begini, masa iya? Kayaknya saya tahu aku tidak tuh. Kenapa kita mesti berharap pada manusia? Biarlah kita belajar untuk menjadikan Yesus Kristus segalanya bagi kita. Yang besar maupun yang kecil. Yang bisa kita pecahkan maupun sukar kita pecahkan. Dialah segalanya bagi kita. Nah, kalau kita ini digambarkan sebagai makhluk-makhluk yang lemah. Yang tidak pantas dikasihani.
Tapi Allah mau menyatakan kasih-Nya. Allah mau menyatakan rahmat-Nya. Sampai dalam ayatnya yang ke-11 digambarkan bahwa Dia sebagai gembala menggembalakan kita. Ayat 11 berkata, seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Garis bawahi, dengan hati-hati. Lah kalau saya manusia yang lemah saja dengan hati-hati menuntun udah berhasil. Apatah lagi Allah yang gak pernah gagal. Allah yang gak kenal istilah kelemahan. Allah yang tidak pernah kenal istilah kekurangan. Menuntun kita dengan hati-hati. Menuntun kita dengan begitu luar biasa perhatiannya. Nah kalau begitu numpang tanya, adakah tidak berhasil kita ini jika Tuhan menuntun kita ke atas dan bukan ke bawah? Tidakkah kita ini akan senantiasa hidup dalam berkat, rahmat dan anugerahnya kalau dituntunnya kita pada rumput yang hijau dan mata air yang tenang? Hai jiwaku, kataku pada hari ini, mengapa kau terlalu khawatir soal makan minummu? Mengapa kau khawatir soal apa yang sedang terjadi dan akan terjadi? Tidak ada kuasa pada kita untuk mengatur alam semesta ini, tetapi ada satu yang mampu mengaturnya. Orang itu bernama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Taruhlah aku tidak mempunyai kekuatan untuk menangani persoalan yang sedang melanda diriku, rumah tanggaku, nikahku dan usahaku. Tapi aku pandang Dia yang sanggup menolong, yang sanggup menangani segala problema yang aku tidak mampu menanganinya. Bukankah itu cukup bagi kita? Itulah makna beribadah. Itulah makna mencari Tuhan. Jika kita mencari Tuhan dan kita tidak mendapatkan apa-apa, buat apa kita buang-buang waktu seperti ini? Aku tidak akan menjadi pendeta. Besok pagi pekerjaan pertama aku pulangkan kartu jabatan kependetaan ke kantor sinode. Dan aku berkata, gak usah jadi pendeta. Buat apa aku menjadi tukang kecap tiap minggu dari mimbar? Buat apa aku ngecap dan jemaatku dibodohi? Sedangkan mereka bukan orang-orang biasa. Ada di sini yang jadi sarjana hukum ternama di negeri ini. Ada di sini yang menjadi insinyur. Ada di sini yang jadi dokter. Ada orang-orang yang mempunyai kemahiran banyak, tapi mereka enggak terlalu tonjolkan diri. Mereka cuma diam-diam di sana saja, asal mereka cari Tuhan. Tapi coba kalau kita tanya satu-satu, kita akan terbelalak dan berkata, luar biasa Pak. Saya enggak nyangka Bapak orang hebat begini, luar biasa. Mereka cuma menyadari bahwa mereka anak Tuhan. Mereka tidak datang untuk pamerkan gelarnya, posisinya. Tapi mencari Yesus seturut ajakan sang Nabi. Pandanglah Dia, arahkan matamu kepadanya. Haleluya, itulah yang harus kita buat. Taruhlah kau tidak punya siapa-siapa sebagai andalan. Kuhadirkan Kristus sebagai andalanmu. Dengan ajakan pandanglah Dia. Hari ini saya mau garis bawahi ke-68 yang diberikan oleh Alkitab. Dan inilah namanya. Kalimat pendahuluan dari ayat 10, ayat pasal 40 sang kitab Nabi Yesaya. Ayat 10 berkata, lihat itulah Tuhan Allah. Nama lain dari Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Yehovah Adonai. Dua-dua istilah Allah dipadukan dalam dirinya. The Lord God. Kata Tuhan dan kata Allah dipadukan di dalam namanya yang ke-68 yang diberikan Alkitab. Yehovah Adonai. The Lord God Almighty. Apa makna nama ini bagi kita sekalian? Tentunya Dia tidak menyandang nama sekedar untuk gagah-gagahan. Tidak sekedar Dia menyandang nama untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang raja dan ratu pun yang mempunyai nama sebanyak namanya. Bukan itu. Tapi bagiku nama
Yehova Adonai, the Lord God Almighty. Mempunyai 3 makna rohani bagi kita sekalian. Yang perlu kita kaji dan bawa pulang sebagai berkat Allah. Yang dihadirkannya bagi kita sekalian dalam perkumpulan ini. Hal yang pertama, Yesus Kristus Tuhan Allah. Membuktikan bahwa Ia Tuhan yang memiliki segala kuasa. Membuktikan bahwa Ialah Tuhan yang memiliki dan menggenggam segala kuasa. Yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Dalam Matius 28 ayat 18, Ia mengungkapkan bahwa Dialah Yehova Adonai. Yang menggenggam segala kuasa. Kalau Bapak Ibu sudah baca Matius 28 ayat 18, akan kalimat itu berbunyi begini. Segala kuasa telah diserahkan Bapa ke dalam tanganku. Karena itu, pergilah kamu dan beritakan Injil itu kepada segala bangsa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam ini. Siapa yang tidak rindu disertai Allah Yehova Adonai? Siapa yang tidak rindu untuk mengenal dan mengalami apa yang Yesus katakan ini? Bahwa segala kuasa diserahkan dalam tanganku. Karena itulah pergi jadikan sekalian bangsa menjadi muridku dan aku menyertai engkau. Dalam hidup kekristenan banyak kita kurang mengalami penyertaan Tuhan. Mengapa? Karena kita hidup bagi diri kita sendiri. Dengar saya ulangi kalimat yang jarang kita dengar ini. Mengapa kita kurang melihat penyertaan Allah dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam karier kita. Dan bahkan banyak pendeta yang kurang mengalami kuasa dalam pelayanannya. Karena kita hidup bagi diri kita sendiri. Kita tidak hidup seturut dengan sasaran yang Bapa sedang rancangkan. Dengan tujuan supaya tiap lutut bertelut dan tiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan sasaran supaya Injil kerajaannya dapat disampaikan kepada segala telinga untuk mendengarkannya. Saya melihat bagaimana Tuhan menyertai pekerjaan di sini dengan begitu gampangnya. Orang sampai datang bertanya sama saya, Pak Yakub, kau bangun gereja sebegini hebat-hebat macam begini, dananya dari mana sih? Saya bilang sama dia, jangankan kau heran, aku aja sedang terheran-heran. Aku aja lagi bingung dari mana datangnya ya ini uangnya. Lalu saya buka Matius 28 buat dia, karena mungkin selama ini kau tidak pernah hidup bagi Tuhan. Kau cuma bangun gereja untuk gagah-gagahan dirimu. Kau cuma bangun gereja untuk cari sepiring nasi dan sepotong tempe dan sepotong tahu. Kalau cuma cari makan lewat pelayanan, ngapain cari makan lewat pelayanan? Buka warung di muka rumah, jual rinso, dino dan etek. Kalau cuma sekedar untuk dapat makan, apa susah amat? Pagi-pagi kau bangun, waktu orang lain belum bangun, kau bikin bubur ayam. Jajakin di muka rumahmu jam 5 pagi. Kau bertanya, mana mungkin Pak ada orang makan bubur ayam jam 5 pagi ya? Yang makan siapa? Yang jogging pagi. Ada orang yang jogging keren lagi, makan dulu baru gue jogging. Ada orang jogging baru makan, ini ada lagi yang satu ini jenisnya lain. Dia makan dulu baru jogging, alasannya nanti masuk angin. Nah bubur ayammu habis jam 5. Sampai jam 6 udah habis. Duit sudah masuk kantong. Kau pergi buru-buru lagi beli ayam potong 3 ekor. Gak usah banyak-banyak lah, modalnya cuma 3. Ngapain beli 30 sampai ngutang kiri ngutang kanan. 3 supaya gampang laku. Tapi jangan ayam yang sudah berbau busuk. Ayam yang masih seger. Kau beli langsung lihat dengan matamu sendiri. Sedang hidup, kok suaranya masih berbunyi. Jangan begitu keluar udah teler. Kau saksikan sendiri, masih fresh. Jam 7 selesai ayam potong mulaku.
kau buru-buru ambil lagi kue, comro, misro, ketoprak. Bawa ke SD Impres yang gak jauh dari rumah. Percayalah itu, sebelum jam 11 habis. Buru-buru kau beli nasi ramas, jajakin di muka kantor BNI. Kau bikin selebaran tulis tangan sendiri di atas daun talas. Yang begini belum pernah kita lihat. Tempelkan di jidat. Orang bilang, ih itu apa ya? Kok tulisannya yang begini belum pernah kami lihat. Lalu kau tulis di bawah, sedia nasi ramas. Percaya saya, dalam tempo 3 jam, habis nasi ramas. Sore kau beli seafood, kerang kepiting, cukup 2 jenis saja. Kau tulis lagi, yang begini belum pernah kami rasa. Kalau cuma sekedar untuk cari sepiring nasi, mak gitu aja tempuh. Kenapa kau mesti lewat pelayanan? Dia terlalu suci untuk dinodai dengan sepiring nasi. Dia terlalu suci. Pelayanan ini terlalu kudus untuk dinodai dengan segenggam duit. Dan kalau kau berani berdiri untuk menjadi saluran berkat, kau tidak hidup bagi dirimu, kau tidak hidup bagi perutmu, kau tidak hidup bagi apa-apa. Tapi kau cuma hidup bagi Tuhan. Dia menyatakan kuasanya. Dan kalau kuasa Tuhan sudah nyata, itu kita terheran-heran menyaksikannya. Kita sampai bilang, Tuhan, wonderful, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Udah gak ada bahasa lain lagi, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya pikir-pikir membangun gedung gereja yang gambarnya ada di belakang warta nih. Nih gereja saudara punya gambar nih. Ini nih. Kan tadinya katanya taruh di jidat. Ini gereja saudara, pendetamu taruh di jidatnya. Menurut insinyur 60 miliar. Udah dengarnya aja hampir pingsan kita. Tapi saya berkata, bukan soal bagi Tuhan. Kecil. Asal ini bukan untuk diri kita. Bukan untuk kita mencuri kemuliaan Tuhan lewat gedung ini. Tapi kita bilang, Tuhan biar lewat gedung ini misionaris dikirim. Biar lewat gedung ini Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Biar lewat gedung ini bangsa-bangsa melihat Kristus Yesus. Tapi rumusan Alkitab berkata, orang yang berhemat secara luar biasa senantiasa berkekurangan. Tapi orang yang menghambur-hamburkan hartanya kaya, raya, serta berkelimpahan. Rumusan dunia tidak sama dengan rumusan Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, daripada sebagaimana tinggi langit daripada bumi, demikian jalanku daripada jalanmu, dan kepikiranku daripada kepikiran. Pikiran manakah yang harus kita ambil? Bukankah pikiran Allah? Rasul Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Makhluk apakah gerangan itu? Badan manusia, tangan manusia, mata manusia, mulut manusia, lidah manusia. Tapi pikirannya lah pikiran Kristus. Makhluk itu bernama anak Tuhan. Sudahkah kau menjadi yang demikian? Tanda kutip, Yakob Nahuai anak Tuhan. Waluyo Sastro Amijoyo anak Tuhan. Parlindungan Silalahi anak Tuhan. Tan Bun An anak Tuhan. Iya dong, masa namanya terus kayak Ambon, Batak, Manado. Dari Cungko juga Cungko. Tan Bun An anak Tuhan.
Cungkuo itu artinya Tiongkok. Cungkuren artinya orang Tionghoa. Ni hao ma hao. Xie xie ni te hao i. Xie xie ni te he chuo. Yau sema liao puji. Sampai di situ doang, lainnya kagak. Ya dong, lah tadi murid-murid sekolah saja nyanyi bahasa Mandarin sampai kita bingung mendengarkannya. Saudaraku sekalian, luar biasa. Asal Tuhan Yesus menjadi andalan kita, beres sudah. Jadi betapa dia perhatikan kita, berkatnya mau dia nyatakan. Asal kita ikut perintahnya. Perintah Tuhan yang terbesar adalah jadikan sekalian bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi saya lihat gampang. Persoalan apapun besar atau kecil bagi Tuhan. Asal sasarannya jelas. Karena Allah tidak menyatakan kuasanya untuk gagah-gagahan. Allah tidak menyatakan kuasanya sembarangan. Dia bukan orang yang datang mencencang ombak dan menggantang angin. Apapun yang dikerjakannya punya sasaran. Dia berikan kepala pasti ada tujuannya. Di rambut di kepala yang dia kasih pasti ada tujuannya. Kenapa sampai bulu hidung gak pernah panjang sedang rambut terus panjang? Kita juga bingung tapi pasti ada maksudnya. Lah kalau bulu hidung bisa panjang kita jadi... Kau bisa mati konyol tengah malam bulu hidung tutup napasmu. Karena itu kita heran, kau sukar memecahkan rahasia hidup ini. Kenapa rambut panjang dan bulu alis tidak pernah panjang? Pernahkah kau pecahkan persoalan itu? Ayo. Kau boro-boro pecahkan persoalanmu yang ruwet-ruwet. Lalu menjawab pertanyaan kenapa bulu alis tidak pernah panjang. Sedangkan rambut panjang terus, kita aja gak menemukan jawabannya. Serahkan sama dia yang tahu segala sesuatu, yang jadikan segala sesuatu dan mempunyai makna tertentu. Haleluya. Heran kan sedang bulu itu semua ada pada sekitar ini. Ada rambut di atas, ada jenggot, ada kumis. Kumis panjang terus bulu hidung gak pernah panjang-panjang. Alis gak pernah panjang-panjang. Sedang sama-sama ada di muka. Kita pecahkan sukar-sukar sampai kita punya rambut mesti rontok. Tambah nama Agus agak gundul sedikit. Memecahkan persoalan kenapa sama-sama ada di muka yang satu panjang yang satu pendek aja kita nggak pecahkan, nggak bisa pecahkan. Wah hidup ini luar biasa. Asal Tuhan Yesus menjadi segalanya bagi kita. Saudaraku sekalian karena itu ia mengungkapkan bahwa segala kuasa beralam tangannya. Nah kuasanya itu adalah untuk menetapkan kekayaan dan kemuliaan seseorang. Tuhan punya kuasa. Apa makna kuasanya dalam diriku? Kuasa yang pertama yang dia nyatakan ialah ia menakar kekayaan dan kemuliaan seseorang. Baca di rumah nanti Matius 25 perihal perumpamaan talenta. Dikatakan di sana adapun kerajaan Allah itu seperti seorang tuan yang hendak bepergian ke negeri jauh. Dipanggilkannya hamba-hambanya dan dipercayakannya hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang diberikannya 2, yang seorang diberikannya 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Berarti ia memberikan kepada masing-masing seturut dengan kesanggupan. Ada seorang yang sanggup memikul berkat Tuhan secara banyak. Ada seorang yang sanggup memikul berkat Tuhan secara sedang. Dan ada orang yang sanggup pikul berkat Tuhan secara sedikit saja. Jangan heran. Anda gak usah nanya kenapa pendeta yang satu ini kasih gereja cuma ukuran 5x7. Yang satu ukuran 20x60. Apalagi besar menjadi 10.000 orang sekali masuk. Tuhan Allah tahu kesanggupan kita. Ada orang yang baru namanya muncul 3 kali di koran saja karena diundang khotbah di salah satu persekutuan. Jalannya udah lain, duduknya lain, udah ngomongnya lain. Yang begini Tuhan Allah gak bisa percayakan besar-besar. Karena Tuhan gak mau kasih berkatnya bagi kita. Yang berkat itu merubah karakter dan watak kita. Firman Tuhan berkata kalau kau sudah menjadi kaya, jangan mengizinkan kekayaan menjerat hatimu. Dikatakan
Dikatakan uang itu akar dan sumber segala kejahatan. Dengan uang kita bisa bangun gereja, tapi dengan uang kita bisa suruh orang bunuh orang. Tergantung siapa yang menjadi majikan atas uang itu. Kalau Tuhan menjadi majikan atas uang, uang dipakai untuk kesejahteraan, kebahagiaan, membangun jembatan, membawa manusia dari kemiskinan kepada kecukupan. Tapi kalau uang jatuh ke tangan kelompok yang tak bertanggung jawab, dipakai untuk membunuh orang. Tergantung. Nah, karena itu kita sadar bahwa Tuhan menakar masing-masing kita. Anda tidak usah perlu bersungut dan iri hati terhadap orang lain. Saya tidak perlu iri hati terhadap pendeta yang lain. Saya tahu masing-masing kita punya takaran yang datang dari Dia yang berkata segala kuasa dalam tangan. Kuasa untuk menetapkan kekayaan dan kemuliaan setiap kita. Saya tidak perlu iri hati kalau saya jalan kaki sedang orang lain naik mobil mewah di samping saya. Kau tidak usah perlu berkecil hati dan lihat dengan ekor mata pada waktu kau datang kemari naik bajai sedang seorang naik bulldog baby Benz. Kenapa kau mesti iri hati? Memang Tuhan Allah percayakan dia begitu. Dia tahu bagaimana menyalurkan berkat itu. Dia ngerti karena itu Tuhan Allah mempertambahkannya. Jadi kalau kau bicara tentang Yehova Adonai. Yang karena kuasanya itu dia tetapkan. Kalau dia yang menetapkan, siapa berani protes? Dan bilang aku gak setuju. Yakob Noe punya gereja gede. Apakah setujumu itu bisa merubah watak Allah? Apakah protesmu itu bisa merubah rencananya? Dikatakan bahwa rumput layu, tetapi firman Allah tinggal tetap selama-lamanya. Jika aku landaskan pelayananku ini pada firman yang tidak berubah, siapa berani menggugahnya? Siapa berani menggugah orang pilihan Allah, Allah yang membelanya? Bukankah itu yang kita dengar minggu lalu? Dia pembuat hukum, dia hakim, dia yang menjalankan eksekusi. Kurang apa pada dia? Jadi dia yang menetapkan masing-masing kita kekayaan dan kemuliaan. Kuasanya yang sama itu untuk juga membesarkan karier seseorang. Sukar apa untuk Tuhan mengembangkan seseorang dalam kariernya? Anda yang tadi biasa-biasa 10 tahun mendatang menjadi orang yang luar biasa. Tidak susah Tuhan berbuat itu. Orang yang tadinya gak dianggap orang tiba-tiba menjadi orang yang dihormati orang. Tidak susah untuk Tuhan berbuat itu. Asal kau ikuti rumusannya. Dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Dikatakan di sana barang siapa yang setia dengan perkara yang kecil. Aku berikan perkara yang besar. Dari kecil ke besar. Berarti kuasa Tuhan bisa membesarkan karier seseorang. Anda sedang adalah meniti karier, gampang, harap Tuhan. Anda sedang mencari-cari pekerjaan yang pas untuk meningkatkan kariermu, tidak susah. Tuhan Allah membuat karier kita meledak, melejit. Susah apa? Langit dan bumi, lautan dan segala isinya punya Dia. Taruhkan imanmu pada Dia. Bilang Tuhan, aku harap padamu. Buktikan bahwa orang-orang yang berharap padamu itu tidak dipermalukan. Dia mau berbuat, sukar apa? Asal kau belajar setia dengan perkara kecil. Tanya orang-orang hebat, baik dalam dunia sekuler maupun dalam dunia pekerjaan Tuhan. Orang-orang hebat itu meniti dari kecil, Bung, dari merayap dari bawahnya. Nanti apalagi kalau gedung 10.000 sudah berdiri, wah ampun. Ini dia menjadi daya tarik dunia. Coyonggi datang tanggal 2 Juli, nanti langsung saya book dia untuk menjadi pengkhotbah pada waktu opening ceremony. The new building. Gedung yang besar. Coyonggi saya book untuk jadi pengkhotbah dalam pembukaannya. 2,5 tahun sekarang. Dari sekarang. Kita beri nama gerakan 128 minggu. Kenapa Om 128 minggu? Sekarang kan bulan April. April tahun depan 52 minggu. April 2 tahun mendatang 104 minggu. Nah April tahun 2004. Lalu datang ke Oktobernya. Mei, Juni,
Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan? 6. 6 kali 4 minggu 24. 24 tambah 104, 128. Kita beri nama gerakan 128 minggu. Berapa yang kau bisa beri setiap minggu secara stabil? Kau bisa kasih 500 perak, bukan soal. 500 perak pun sudah hampir 3 batu bata. Kau bisa kasih 1.000, silahkan. Kau bisa kasih 5.000, silahkan. Kau bisa kasih 10.000, silahkan. Kau bilang, masa aku diberkati Tuhan masa 10.000, 100.000, silahkan. Kau bilang, masa aku diberkati Tuhan begini luar biasa, masa 100.000, 1.000.000, silahkan. Masing-masing menurut kesanggupan. Jangan dengan duka dan paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan tulus hatinya. Jangan memberi, lalu selesai memberi pulang mesti berantem di rumah. Dan suami dan istri gak ngomong seminggu. Tidur sama-sama pada satu ranjang, suami menghadap tembok kanan, istri menghadap tembok kiri, bantal guling di tengah dimasukin setan. Jangan begitu. Haleluya. Beri dengan sukacita. Kita beri nama gerakan 128 minggu. Dan kita akan melihat tangan Tuhan Yesus Kristus kepala gereja akan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kita akan terheran-heran dan termangu-mangu. Dan berkata, how great God is. Betapa besar Tuhan itu. Haleluya. Jadi dia bisa meningkatkan karir seseorang. Asal belajar dari kecil. Kalau cuman sekarang toko hanya baru 3 kali 4 meter, bersyukur. Bilang, Tuhan tolong aku. Supaya aku berdoa, aku berusaha biar toko kios yang kecil ini bisa terlaris di sekitar ruko-ruko dan toko-toko ini. Udah terlaris, aku bebaskan kiri kanan. 3 ruko. Doa lagi, kau bebaskan seluruh lantai dasar. Doa lagi, berusaha lagi, kau naik ke tingkat 2, geserkan semua orang. Tapi orang lain susah dong. Kalau susah, kau beli tanah kosong, bangun sendiri. Pikirkan perkara-perkara besar. Dambakan perkara-perkara besar. Bilang sama Tuhan, berkati aku. Supaya aku bisa berbuat banyak bagi Tuhan. Doa Yabes masih ingat? 1 Tawari 4:10 doa Yabes. Apa doa Yabes yang pertama? Berkati aku berlimpah-limpah. Doa Yabes yang kedua, perluas daerah. Sama toh? Perluas. Doa Yabes yang ketiga, jauhkan aku dari mara bahaya. Doa Yabes yang keempat, jauhkan aku dari sakit penyakit. Semua orang dambakan ini. Jangankan kita, siapapun mendambakannya. Dan untuk itu Yesus berkata, segala kuasa diberikan dalam tanganku untuk menggenapi 4 ini bagimu. Dia menetapkan rezeki dan karir kita. Dialah yang sanggup memperluaskannya. Asal kau belajar dari kecil. Jangan ingin mendadak jadi orang hebat. Rumusan bisnis berkata, success takes time. Sukses itu makan waktu. Kalau kau ingin jadi kaya mendadak, mau gak mau kau harus ngerampok. Kau harus mencuri. Kau harus roba bon. Belanja 1 juta, kau tulis 100 juta. Baru mendadak kau bisa kaya. Tapi kalau kau tidak mau tempuh yang begituan, sabar. Nanti kalau gereja sudah besar, orang akan datang teheran dan bilang, hebat amat pendeta Yakob Nawai bangun gereja gede. Hebat amat GBI Mawar Saron punya gereja gede. Bilang sama dia, jangan lihat sekarang. Lihat 20 tahun yang lalu. Waktu kita pindah-pindah gedung gereja. Siapa peduli dengan kita? Ayo. Waktu kita pindah-pindah gedung gereja, siapa peduli dengan kita? Orang ketawa kita. Orang bilang tuh gereja gak benar. Kalau gereja benar masa pindah-pindah? Itu gereja sesat. Kalau gereja benar masa iya pindah-pindah gedung gereja gak punya. Saya dengar hinaan itu, saya berkata kepada diriku, hai jiwaku, tetap tenang. Pandang Tuhan. Tidak selamanya awan gelap ada di atas rumah tanggamu. Tidak selamanya ada awan gelap ada di atas karirmu. Satu waktu angin kuasa Tuhan akan meniupnya. Dan digantikannya dengan awan cerah. Dan kau melihat Tuhan di surga duduk pada singgasananya yang mulia. Dalam bacaan di sini catatan khotbahku, aku juga catat.
Bahwa kuasa yang dimiliki Yesus Kristus Tuhan kita itu bukan saja supaya bisa dia memberikan pada kita takaran berkat dan kemuliaan. Dia memperluas karier kita. Tapi yang telah diberikannya itu dikokohkannya. Siapa pingin cuma dapat berkat 2 tahun hilang? Siapa pingin? Siapa pingin baru belum sampai dia mati lagi, dia udah mati dalam keadaan kere. Makan aja susah, mobil mesti dijual, rumah dijual, ini digadekan kiri kanan. Karena untuk makan aja susah. Siapa pingin? Dan Allah juga gak mau kasih berkat yang modelnya begitu. Allah mau kasih berkat sama kita sampai beribu-ribu keturunan. Anak kita makan, cucu kita makan, cicit kita makan, dan cicit punya cicit lagi. Sampai sukar bahasa membahasakan keturunan itu karena beribu-ribu keturunan. Dan kekokohan berkat semacam itu kau tidak dapatkan dari siapa-siapa. Kau cuma dapatkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata begini. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Dia berkata hendak diumpamakan apakah seorang yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya. Dia diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Kalaupun datang angin ribut dan gelombang, jangankan roboh, goyang pun tidak. Jadi rahasia supaya berkat yang dia beri, karier yang dia perluas dan memperbesarkannya itu, remain forever. Tinggal tetap, tinggal terus. Pilihannya cuma satu. Jalan seturut firman. Tunduk pada dan taat pada perintahnya. Beres. Anda tidak akan goyah. Karena itu, bacaan hari ini dalam bacaan kita dikatakan di sana. Ayat 8 berkata rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Aduh, kalimatnya menarik amat. Dengar saya baca ulang. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita ucapkan 2-3. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau kau berjalan seturut firman, apa yang Tuhan bilang, amin, amin. Amin. Jalan seturut firman aja. Bukan jalan seturut perasaan. Apa kata Eda, apa kata Lai, itu yang kau turutin. Enggak. Kalau Lai punya omongan gak seturut firman, tinggalkan omongan Lai. Bilang Lai, maaf loh. Bukan karena kita gak hormat sama Lai. Kita hormat sama Tuhan lebih dari Lai. Karena Lai diciptakan Tuhan. Pada Tuhanlah kami tunduk. Walaupun mentaati firman itu, kita harus dikucil keluar dari lingkungan kita. Kita dianggap sebagai orang kusta yang perlu dijauhi. Tidak ada pilihan lain. Anda ingin berkat yang Allah beri terus kokoh. Landasannya firman Tuhan. Tapi kalau kau berubah, kau tidak setia lagi. Gak heran. Kalau Anda bilang pulangkan. Pulangkan. Dan tidak susah untuk Allah kembali mengambil apa yang telah diberikan. Susah apa bagi Tuhan mengambil kembali apa yang telah diberikannya. Tidak susah bagi dia memberikannya. Tidak susah juga untuk dia mengambilkannya kembali dari tangan kita. Kesimpulan semua itu terdapat dalam 1 Tawari. Pasal 29 ayat 12. 1 Tawari 29 ayat 12 berkata, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dengar sekali lagi. 1 Tawari 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Daud
dalam menantang orang memberi untuk pembangunan bait Allah, dia bilang segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dia yang membesarkan dan dia yang mengokohkan. Kuasanya yang ia nyatakan itu dengan tujuan supaya namanya diagungkan tinggi-tinggi. Yohanes 3 ayat 31 berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Dengar lagi, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Siapa lagi yang datang dari surga kalau bukan dia yang bernama Yesus Kristus. Jadi kalau kita belajar mengangkat dia di atas semuanya. Di atas karir kita, di atas hobi kita, di atas rumah tangga kita, di atas istri, suami, dan apapun yang kita anggap penting dalam hidup ini. Sehingga menguras waktu kita, menghambat langkah kita pergi ke dalam bait-Nya. Kalau kita menempatkan dia, Yesus Kristus di atas segala-galanya. Haleluya. Sukar apa untuk dia memberkati kita. Itulah nama pertama yang disandang Kristus. Yesus Tuhan Allah berbicara tentang segala kuasa dalam tangannya. Dan kuasanya itu disalurkan untuk menetapkan rezeki dan kemuliaan kita. Dan yang dia beri, dia kokohkan. Dan dia perlebar yang telah dia beri. Yang satu menjadi dua, dua menjadi 4, 5 menjadi 10. Dan yang banyak menjadi tak terpermanai jumlahnya. Makna yang kedua dari nama Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan Allah, maknanya yang kedua ialah membuktikan bahwa ia penguasa dan pemilik dari segala sesuatu. Ayat 10 tadi dalam kalimatnya yang terakhir berkata, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Garis bawahi mereka yang diperolehnya. Mereka yang diperolehnya menunjuk kepada kepemilikan. Berarti dia pemilik dan pemberi segala sesuatu. Saya bukan pemilik, saya cuma pemakai. Dia bilang ini pakai, kau bukan pemilik, aku pemiliknya, kau cuman pemakai. Banyak kali kita menempatkan diri kita sebagai pemakai. Karena itu yang hilang dari tangan kita, kita uring-uringan. Ayub menyadari bahwa dia bukan pemakai, dia bukan pemilik, dia pemakai doang. Karenanya waktu anak 10 mati, harta benda amblas, kesehatannya ludes, apa Ayub bilang? Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah namanya. Apa makna pengakuan itu? Pengakuannya bilang begini, kaulah yang pemilik, aku cuman pemakai. Kau izinkan aku pakai, ya syukur. Kau izinkan aku juga gak boleh pakai, juga syukur. Kenapa kau uring-uringan? Anak mati, uring-uringan. Seminggu gak makan, gak sikat gigi, gak cuci rambut. Kenapa? Emang kau pemilik anakmu? Karier anjlok, uring-uringan. Gak makan seminggu, gak sikat gigi seminggu. Rambut ketombe, mata belekan, gigi jigongan, kuping congean. Kenapa kau uring-uringan? Pasti aku tahu. Karena kau anggap kau pemilik. Rumusan hidup sederhana untuk menciptakan damai sejahtera di hati ialah kita bukan pemilik. Tapi cuman apa? Pemakai. Punya siapa baju ini? Tuhan Yesus. Aku cuman pemakai. Karena dia pemilik, aku harus pakai untuk kemuliaannya. Mobil punya siapa? Punya Tuhan. Aku cuman pemakai. Dia izinkan aku pakai, haleluya. Dia izinkan hilang dari tangan, diambil orang lain. Terpujilah namanya. Dia pemilik
kita pemakai. Wah, kalau macam begini kan keren kan? Kita tenang aja. Waktu gereja ini diancam mau dibakar orang, majelis kelabakan. Waduh, gimana nih Pak? Gereja mau dibakar nih Pak. Apa yang kita bisa bikin-bikin? Kalau dengar gereja mau dibakar, lapor polsek. Itu tugas warga negara. Supaya alat negara melindunginya. Sudah kau lapor, kasih polisi, minum kopi, makan kue, kasih sedikit uang transport buat beliau-beliau, sudah selesai. Dan toh gereja masih dibakar, itu berarti gereja kita kurang besar. Perlu diperbesar. Kalau kita yang bongkar sendiri kan banyak pertimbangannya. Sayanglah lampunya, sayanglah kabelnya, sayanglah karpetnya, sayang melulu. Biar Tuhan sendiri yang bongkar. Punya dia yang bongkar sesukanya, biarin. Kita cuma menyaksikan. Kalau dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah namanya. Kita ngorok. Kenapa susah tidur? Karena kau pikir, aduh gimana nih, nanti kalau sementara tidur, rumah dirampok, sementara tidur. Dailah tenang aja, ini bukan pemilik kita ini, kita cuma pemakai, dailah. Ngorok mah yang ngorok, ya ilah, tidur mah ya tidur, haleluya. Sampai iler kita bikin pulau Samosir di bantar kepala kita. Tenang. Kau darah tinggi oleh karena kau sadar kau pemilik. Dikit-dikit takut, tenang. Hidup ini juga punya Tuhan, bukan punyamu. Berangkat mau berangkat, duduk mau duduk, berjalan ya berjalan. Kerjakan semua dengan sasaran. Supaya Yesus ditempatkan di atas segala-galanya. Beres. Haleluya. Jadi luar biasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia pemilik. Karena itu kalau dia komando sama alam semesta, diam, angin ribut, diam. Angin ngomong sama danau, yang ngomong bos, diam. Angin mau banyak cincong, danau ngomong sama angin. Lo jangan banyak cincong lo, bos langsung ngomong tuh. Oh bos ya? Pemilik yang ngomong. Mau apa? Dia ngomong sama pohon ara kering, siap. Angin, diam, siap. Lazarus keluar, siap. Mau tahan Lazarus lama-lama? Gak bisa, bos yang ngomong. Relakan bos yang ngomong, kita sembunyi di belakang dia. Dia bilang begini, kalau kau diseret di muka pengadilan, di hadapan raja-raja dan ratu-ratu, jangan kamu takut apa yang kamu ngomong. Nanti aku yang ngomong ganti kamu. Naik ke mimbar raja nih. Doilah. Kita juga empot-empotan hati. Jangan kira kata saya sendiri gak empot-empotan. Biar kata udah ngomong khotbah puluhan tahun. Ngomong di muka saudara orang-orang hebat begini aja saya empotan hati. Tapi saya bilang sama Roh Kudus, bantu aku ngomong. Biar jangan saya ngomong lagi, kau yang ngomong. Saya cuma komat kami saja. Makanya dengar saya doakan, Tuhan jadikan bibirku menjadi bibirmu, lidahku menjadi lidahmu, dan mulutku menjadi mulutmu. Dan kalau lidahku, mulutku, bibirku sudah berubah menjadi mulut, bibir, dan lidah Tuhan, haleluya. Kau datang dengar berjam-jam saya berkhotbah, dan kau tidak akan merasa capek. Haleluya. Luar biasa. Wah, andalkan Tuhan. Dan kalau kita andalkan Tuhan, hidup ini enteng, hidup ini ringan. Yang terakhir lalu kita mau pulang. Karena kata pulang enak kita dengar. Yesus Kristus Tuhan Allah membuktikan ia sumber segala anugerah, kemurahan dan pahala. Kalimat bagian kedua, kalimat berikut dari ayat 10. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dengarkan kembali kalimat ayat 10. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dia bukan saja Tuhan yang punya kuasa. Dia bukan saja Tuhan yang memberikan pada kita segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup.
Tapi dia juga Tuhan yang memberikan pahala bagi segala pengorbanan yang kita berikan kepadanya. Dikatakan di sini bahwa segala kelelahan dan air mata, darah yang kita berikan kepadanya tidak sia-sia, ada upahnya. Inilah yang kurang kita sadari. Selalu kita berkata, apa sih untungnya mengenakan kain perkabungan bagi dia? Apakah untungnya kita berlelah-lelah lihat orang fasik beruntung jalannya? Ribuan tahun yang lalu umat Israel di kitab Nabi Maleakhi telah berkata, apa untungnya mencari Tuhan. Tapi dia berkata pada akhirnya daripada pertanyaan itu, biarlah kamu yang kenal Tuhan berkata satu dengan yang lain. Bahwa akan datang masanya di mana ada perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dan orang yang tidak mencari Dia. Ada perbedaan antara orang yang mengenakan kain perkabungan bagi Tuhan dan orang yang beria-ria karena dunia. Kalimat ini berkata bahwa dialah pemberi pahala, mengalir segala karunia anugerahnya. Kalau kita baca beberapa ayat Alkitab, kita akan temui dan dapatkan berbagai mahkota. Ambil contoh mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 28. Berikutnya mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 8. Yang ketiga mahkota kehidupan Yakobus 1 ayat 12. Yang berikutnya mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 4. Kita bisa buka konkordansi dan kita lihat bagaimana kemuliaan. Mahkota diberikan Allah bagi orang-orang yang mencintai Dia. Waktu Allah panggil Abraham, nun jauh ribuan tahun yang lampau. Supaya Abraham itu tidak khawatir. Abraham tidak hilang percayanya. Karena bayangkan Tuhan panggil dia tinggalkan negerinya, kesukaannya, hobinya ditinggalkan semua. Ke satu tempat yang dia nggak tahu luasnya berapa, letaknya di mana. Bukankah perjalanan yang aneh bin ajaib? Karena itu Allah wanti-wanti pesan sama dia. Inilah pesan Tuhan yang bisa dibaca dalam Kejadian 15 ayat 1. Dikatakan di sana, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Upahmu akan sangat besar, upahmu. Jadi asal kita taat Tuhan, walaupun akal kadangkala gak sukar menyimaknya, logikanya gak masuk, perasaan gak kena. Karena Allah tidak perlu tergantung kepada logika kita. Allah tidak perlu tergantung kepada perasaan kita. Dia tergantung kepada apa yang dia ucapkan. Karena dia tidak mungkir janji. Karena itu Abraham dikasih kuat sama Tuhan. Upahmu sangat besar. Artinya kalau kau taat ada imbalan. Kau menolak, memberontak, habis. Karena itu Allah berikan pesan wanti-wanti. Bahwa dia pemberi upah. Kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kelelahan dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi mulia namamu. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah.